Kalau umur sekian kan mungkin tidak akan seumur hidup. Ya, tapi maksudnya nggak ada perawatan kayak dibersihin itu nggak ada ya. Cuman kadang-kadang kebanyakan maintenance-nya kan dari air radiator juga bisa. Radiator Mungkin sekian tahun harus ganti, flashing. kuras ya. Jadi dia nguap nanti hilang. Oke, ini menyebabkan pokoknya kalau udah buat temperatur tinggi jangan dipaksa ketimbang turun nih semua nih. Bisa dilihat nanti ya. Agak sedih sih kalau udah gini. Hanya berasal dari air yang tidak bisa mendinginkan oli. Nah, sekarang sekarang yang lagi rame juga nih Pak, ngomongin injektor. Nah, injektor tuh kan sekarang katanya udah mulai bisa diservis gitu kan. Cuman injektor Captiva itu kan ada 2 jenis, ada Bosch, ada Delphi. Bedanya sih Pak, 2 ini karakternya gimana, terus perawatan gimana, terus kalau rusak juga gimana Pak? Kalau selama ini sih yang biasa ini paling ganti pakai Delphi ya. Delphi? Lebih bandel? Atau sebetulnya yang bandel ya malah Bosch-nya. Bosch tuh dipakai di NFL sama NFL aja ya? NFL sama itu juga Bosch Colorado kan? Oh Colorado. Iya. Oh itu pakai Bosch. Iya. FL1, FL2 tuh udah Delphi semua. Delphi. Tapi juga rentan juga kan dengan bahan bakarnya itu. Nah, itu. Makanya ada yang bilang NFL kuat pakai biosolar. Iya. Itu karena dia masih pakai Bosch. Pakai Bosch. Bosch tuh nggak rewel lah istilahnya. Iya. Mungkin dengan beda sistem di injektornya sendiri ya mungkin beda sih. Untuk pengabutannya kayaknya mungkin beda. Lebih sensitif dengan ini FL. Oke, dan secara modul sebenarnya kalau Bosch itu kan ada kayak apa IC-nya ya Pak ya? Itu kayak kayak valve dalamnya gitu. Nah, valve dalamnya itu nggak di dalam body injektornya kan ya? Atau sama aja injektor. Cuman mungkin elektrikalnya di sana. Mekanisme Bosch sama Delphi agak berbeda itu ya. Makanya kenapa Bosch lebih bandel karena mekanismenya beda. Iya. Nah, perawatan injektor Pak gimana Pak? Perawatan injektor paling ya sering-seringnya berapa bulan sekali aja harus dicek. Dibersihin. Manual berarti copot. Manual ya. Atau purging pengaruh. Purging juga bisa. Purging itu per berapa kilo Pak? Saran. Purging ya sekitar setahunan lah, 60-an lah. 60.000 kilo. 30 bisa. Nah ya kita tergantung bahan bakarnya juga. Yang dipakai apa ya? Ya kalau buat yang pakai biosolar mungkin per 10.000 lah kalau ada. Kan dari bahan bakarnya udah murah tuh kan. Iya. Sisanya buat purging. 30.000 lah paling kalau purging ya. Kita solar paling biasanya 10.000. Ya. Terus kalau dicopot, dibongkar, dibersihin aja berarti. Bersihin aja kalau atau ada manual. Ganti apa valve gitu. Kalau kita cek kalau memang dari nozzle-nya mampet ya kita ganti. Nozzle. Partnya kan cuma nozzle sama kontrol valve ya? Kontrol valve, iya. Di luar itu ya udah berarti memang elektrikalnya. Taunya elektrikal rusak apa enggak? Ada DTC-nya. Oh, DTC-nya kebaca? Kebaca, ada. Oke, jadi kalau elektrikal, DTC kebaca. Ketika udah elektrikal harus ganti ECI? ECI, iya. Mau diakalin kayak gimana pun nggak bisa. Itu baik Bosch dan Delphi sama ya? Sama aja. Oke. Terus risiko kalau injektor udah mulai agak pincang tapi dipaksain Mbak? Iya. Nggak normal nih tapi tetap udahlah jalan aja dulu karena kan masih ada 3 nih yang kerja. Ujung-ujungnya kan pengerakan yang di kompresi biasanya. Kompresi jadi nggak maksimal. Iya. Ada berarti salah satu piston yang dia jadi kerak ya, kotor. Karena kan dia nggak kebakar. Bisa berujung gini juga nggak Pak? Bisa jadi. Wow. Bisa jadi. Artinya berarti ada satu piston yang dia kompresinya nggak normal, pengkabutan tekanan ini yang nggak sesuai, pistonnya jebol sendiri. Jadi pembakarannya kan kurang. Bisa aja kan keraknya, ini macet kan piston bisa juga. Nah, terus kalau misal kayak diesel sama bensin nih Pak, injektornya awetan mana sih Pak? Atau sebenarnya perawatannya akan sama aja juga per 30.000? Kalau bensin sebetulnya lebih awet bensin dibanding diesel. Iya. Walaupun misal diisi Pertalite ya? Sama, awet sebetulnya awet bensin. Selama ini jarang yang bermasalah dengan injektor bensin. Iya. Yang kebanyakan tuh memang injektor diesel. Iya. Ganti valve gitu-gitu diesel ya.
Kenapa tuh Pak? Emang karena kualitas Karena bahan itu bakar? bahan bakar. Oh, oke. Kualitas bahan bakar mempengaruhi di injektor. Oke. Nah, penambahan aditif gitu-gitu pengaruh nggak Pak? Adalah pengaruh sih. Ada. Pengaruh pasti ada ya? Ada. Tapi ya tertentu juga aditifnya. Ya tergantung aditifnya apa ya. aditif Maksudnya apa. dia fungsinya untuk melumasi doang kah? Atau Untuk menambah pelumasan atau mendinginkan atau untuk apa istilahnya? setan booster Iya, gitu ya? penambahan setannya. Ah, iya. Artinya Macam-macam. berarti diesel itu emang lebih, bisa dibilang lebih tricky lah ya, Ya, injektornya ya. Nah, Dibanding kalau jadi kalau perawatan dicopot tuh Pak, dicopot itu terus diapain sih Pak? Ya. Dicopot, dites. Tes kita aja bersihin, buka pakai manual. Oh, tapi bukan dites kayak, kan orang suka ngetes balikannya yang solar Yang baliknya ngompol enggaknya. rata nggak nih 4 nih? Nah, itu ada dengan sistem electrical juga, pompa gitu, khusus. Oh, Nah, kita di sini paling pakai manual, pakai bahan cairan, kita semprot. Nah, nanti kita tahu untuk pengaputannya enggaknya, situ ketahuannya. tapi itu sebenarnya kan kalau dari scanner juga kelihatan kan Pak? Ya ada. Fuel return itu. Ya, Kalau fuel return masih rata, angkanya ya sebenarnya nggak perlu dites pakai botol susu gitu. Iya, Iya kan, harusnya kan bisa kelihatan dari situ kan? bisa kelihatan. Oh, ya pokoknya kalau returnnya masih sama, Iya. ya Cuman kan penasaran kalau pengen kelihatan kan di luar. kayak gitu. kenapa pakai botol susu biasanya karena ada mililiternya Iya. gitu kan. Ukurannya sama gitu. Oh, balikannya samanya sama. Oke, berarti injektor itu permasalahannya gara-gara bahan bakar. Bahan bakar. Gitu. Sama, ya pokoknya dia harus perawatan dengan cara dibersihkan kan. Ya, karena pengkabutan lubangnya kan kecil banget. Betul. Ada bahan bakarnya kita nggak tahu yang kotor itu di mana. Ya. Tapi nih Pak, mungkin nggak gara-gara misal high pressure pumpnya nih yang bermasalah. Jadi injektornya jadi bermasalah mungkin nggak? Atau common railnya ternyata kotor? Kalau itu mungkin ya masing-masing komponen masih ada DTC-nya. Kalau memang mampet, tekanan kurang pasti muncul. Oh, oke. Jadi pasti permasalahan Nah, jadi permasalahan ada bahan DTC bakar. dulu ya? Ya, DTC dulu kalau yang untuk ini. Ya, bahan bakar jelek, misal bikin high pressure jadi kurang tekanan Kurang nih. tekanan bisa. DTC nyala, baru itu nanti berakibat kalau dipakai Iya. ke injektor. Ya pengaruh juga kalau marah-marah, kita Mas. tangkinya. Jangan marah-marah. Kalau lama-lama tangki nggak dibersihin juga kan ngaruh juga. Oh. Pengendapan di dalam kotoran itu. Captiva tuh kan nggak bisa kayak turun terus di... Bisa di ini. Kita di bawah jok. Tapi turun tangkinya? Enggak, bisa di situ dibongkar. Oh, jadi cuma dibersihin Todong dari ya? atas ya? Nah, tuh, bisa. ditodong. Karena kalau kayak El Sape itu kan beneran turun, Iya. dikocak-kocak, dibolak-balik Enggak. gitu kan. Kita pakai itu aja di bawah jok, kita bongkar, bisa bersihin bisa. Lebih simpel. Tapi itu bisa bersih juga. Bersih. Berarti nguras tangkinya Captiva modelnya gitu ya? Iya. Nggak turun Enggak tangki turun kan? seperti kayak spin. Nah, itu harus turun. Oh, kalau spin harus turun. Terus turun. Kalau Captiva enaknya kita buka di jok, kita bersihin bisa. I see. Berarti kalau injektor itu kualitas jenis bahan bakar yang dipakai, terus perawatannya tadi Iya. kebersihin tangki dari jalur tangki. Nah, kalau pipa-pipanya Pak dibersihin nggak? Kalau pipa-pipanya ya kalau tergantung bahan bakarnya nanti juga bersih sih. Nggak terlalu ini kalau pipa. Lebih yang pokoknya intinya adalah Intinya tangkinya, terus kalau pompa tergantung tadi ya. Ya. Misal ada endapan atau kotoran ya pasti pompanya akan mampat sendiri dan dia akan kasih informasi nih DTC-nya ada. Kalau ada endapan kurang tekanan, injektornya yang jadi bermasalah. Iya. Gitu. Jadi permasalahan injektor itu bukan karena injektornya yang nggak awet sebenarnya. enggak dari bahan bakarnya. Rangkaiannya panjang nih. Rangkaian yang panjang. Bahan bakar, penggantian filter solar. Itu kan ngaruh juga. Filter solar juga tuh ya. Jadi dari tangki bersih apa bahan bakar yang masuk, bersih apa enggak, bagus apa enggak, di tangki ngedapnya gimana. Iya. Di pompa ada filter solarnya, itu juga ngaruh filternya. Nanti baru ke injektor. Injektor. Jadi injektor tuh bagian terakhir yang kena apesnya ya. Ya, apesnya. Yang disalin injektornya jelek nih, padahal depannya nggak dilihat. Ada salah satu mungkin karena awalnya dikasih bahan campuran apa, yang nyalin injektor ternyata di tangkinya Ya, udah tangki ini ternyata udah banyak. slime-nya banyak nih, gelnya banyak. Ya. Nah, kalau udah di sini nih Pak, ketika dia ngasih kompresi, seberapa besar pengaruh oli sama bahan bakar yang dikabutin?
Pengaruh oli maksudnya jadi misalkan kan ada yang bilang kalau misal pakai biosolar nih, olinya harus yang ini gitu. penguapan misalnya. Oh, tapi nggak ada hubungannya sama ketika piston itu dikabutin terus dia meledak, oli yang dilumasin sininya bercampur dengan nggak ada. Nggak ada. Biasanya paling penguapannya yang berbeda dengan tahanan olinya kan. Artinya kalau misalnya pakai biosolar, pengkabutan berbeda. Dia lebih nguap karena lebih panas aja di sini. Atau kenapa tuh, Pak? Bisa jadi karena panasin. Bisa. Ya, artinya kan ada orang kayak kalau misalnya pakai biosolar harus pakai oli yang apanya tuh TBN-nya 13 TBN-nya ya. Gitu kan. Nah, sekarang TBN 70 itu ada oli kapal. Cuman dimasukin ke mobil ya jebol kan. Mobilnya yang terbang ya. Iya, makanya kayak mesinnya hancur gitu. Kayak bukan cuma masalah TBN, jadi kayak ya itu pendapat masing-masing sih, tapi nggak terus gara-gara pakai biosolar jadi TBN-nya harus yang tinggi banget gitu kan. Kadang minimal kalau ini yang paling 9 ya. 9. Paling rendah 9. Ada yang 13 ya. Ada 13 sekarang kan. Tapi kadang-kadang yang 13 juga nggak begitu pengaruh sih. Kadang-kadang penguapan juga kita nggak tahu. Ya. Nah, penguapan oli itu gara-garanya Pak. Kalau di diesel tuh kan sering memang pasti nambah nih dikit-dikit walaupun ya pakai Pertadex pun nambah. Banyak faktornya. Satu, suhu juga bisa. Kedua dari PCP palep. Oh, suhu tuh gara-gara tadi air tadi ya. Air juga bisa. Dari air yang nggak bagus tadi kan, atau fan-nya udah mulai lemah gitu kan. Penguapan oli itu PCP bisa. Turbo juga kan pelumasan kan karena dia panas kan juga nguap kan bisa. Yang nguapnya dari turbonya. Banyak faktornya ya. Oke, jadi wajar sebenarnya nambah gitu kan. Kecuali udah yang nambahnya udah berliter-liter nih. Liter. Itu biasa rata-rata 5.000 kilo itu udah dianggap normal tuh 1 liter nggak ada. Itu normal. Udah itu normal. Masih normal. Nah kalau udah lewat 1,5 liter ya udah mulai parah. Bisa jadi rebasnya di sini. Ya. Nah kalau udah di sini ya mau nggak mau udah ngebos ya. Seperti ini. Ya. Karena harus di boring dan lain-lain supaya paling banyak sekarang pasien apa nih Pak untuk kita ngomongin FL dulu deh, FL. Iya. Yang banyak masuk nih. Oh, partnya justru baffle-nya ya. Kalau untuk baffle mungkin kebanyakan kelemahan baffle itu di spin. Karena oli transmisi itu oli yang digantinya panjang nih, gitu kan. Jadi olinya beda, kualitasnya beda dikit aja. Ya, nantinya bisa mengakibatkan hal